Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fadila dengan NIM 64232156 dan juga rekan saya Muhammad Kadafi dengan NIM 64232512. Jadi pada video kali ini kami akan memaparkan hasil dari analisis kami, yaitu menganalisis forecasting pada PT Alobank tahun 2019 hingga 2023. Sebelum memasuki inti pembahasan, saya ingin memaparkan sedikit tentang latar belakang Alobank. Alobank merupakan sebuah bank digital yang hadir untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dari segi finansial hingga hiburan. Sebelumnya, pada tahun 1996, Alobank dikenal dengan nama Bank Harda Internasional, yang dimana kemudian pada tahun 2021 diakuisisi oleh PT Mega Corpora. Alobank merupakan sebuah model bisnis baru dalam sektor perbankan yang dimana merupakan sebuah bank digital. Sebagai satu model bisnis yang baru, tentunya diperlukan untuk forecasting pada laporan keuangan untuk membuat perencanaan keuangan yang akurat serta memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan mendatang. Forecasting atau yang dikenal sebagai peramalan merupakan proses memperkirakan atau memprediksi sesuatu di masa depan berdasarkan data masa lalu yang ada, yang kemudian dianalisis secara ilmiah dengan metode statistik dengan tujuan memperbaiki kejadian-kejadian di masa yang akan terjadi. Tujuan peramalan adalah untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Dengan hasil ramalan tersebut, diharapkan tindakan dan keputusan suatu perusahaan atau organisasi dapat memberikan dampak yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Dikutip dari Fujiati tahun 2019. Ada beberapa tujuan dalam dilakukannya forecasting pada PT Alobank Tbk. Yang pertama, yaitu untuk mendapatkan data laporan keuangan PT Alobank Tbk dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang kedua, untuk memperoleh hasil perhitungan serta presentase dari pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan operasional lainnya, beban operasional lainnya, pendapatan beban non-operasional, laba rugi sebelum beban pajak penghasilan, dan laba rugi tahun berjalan pada PT Alobank Tbk. Yang ketiga, untuk mengetahui forecasting laporan keuangan pada PT Alobank Tbk di tahun 2024. Manfaat dilakukannya forecasting pada PT Alobank Tbk yaitu yang pertama, memperoleh data laporan keuangan PT Alobank Tbk tahun 2019 hingga 2023. Yang kedua, mendapatkan hasil dari perhitungan serta presentase pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan operasional lainnya, pendapatan beban non operasional, laba rugi sebelum beban pajak penghasilan, dan laba rugi tahun berjalan pada PT Alobank Tbk dari tahun 2019 hingga 2023. Yang ketiga, menghasilkan data forecasting PT Alobank di tahun 2024. Data pendapatan dan beban operasional dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang cukup menarik. Pendapatan bunga mengalami pertumbuhan pesat mulai dari Rp 222,32 miliar di tahun 2019 dan melonjak hingga Rp 1,33 triliun pada 2023. Meskipun beban bunga juga meningkat, terutama menjadi Rp 292,19 miliar di 2023, pendapatan bunga neto menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2022, pendapatan bunga neto mencapai puncaknya sebesar 1,3 triliun, namun kemudian turun lagi menjadi 627,23 miliar pada 2023. Selisih antara pendapatan dan beban bunga menunjukkan fluktuasi yang dramatis, dengan kenaikan luar biasa pada 2021 mencapai 841,44 miliar, diikuti oleh penurunan tajam pada 2023. Persentase perubahan mencerminkan berdasarkan yang beragam. Setelah penurunan minus 44,91% di 2019, terjadi lonjakan 310,41% pada 2020 dan puncaknya 430,80% di 2021 sebelum kembali turun minus 31,50% pada 2023. Secara keseluruhan, total persentase pertumbuhan mencapai 656,81% dengan rata-rata pertumbuhan yang menggembirakan
sebesar 164,20%. Data ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan pendapatan dan beban, mencerminkan tantangan yang dihadapi sekaligus peluang pertumbuhan yang ada. Berdasarkan data pendapatan operasional lainnya dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, total pendapatan operasional lainnya mencapai 67,96 miliar, namun mengalami penurunan drastis menjadi 4,35 miliar di 2020. Tahun 2021 mencatat lonjakan luar biasa dengan pendapatan meningkat menjadi 105,84 triliun yang kemudian tumbuh lebih lanjut hingga mencapai 133,52 triliun di 2022 sebelum sedikit menurun menjadi 122,58 triliun pada 2023. Pendapatan administrasi dan denda serta provisi dan komisi selain dari kredit menunjukkan variabilitas yang besar, di mana provisi dan komisi mengalami lonjakan signifikan pada 2021 dengan 120,21 triliun meskipun turun kembali di 2023. Di sisi lain, pendapatan lainnya juga mengalami fluktuasi dengan puncak sebesar 21,2 triliun di tahun 2023 setelah penurunan tajam pada tahun-tahun sebelumnya. Selisih pendapatan operasional menunjukkan perjalanan yang tidak stabil dengan penurunan dramatis pada 2020. Namun diikuti oleh peningkatan luar biasa pada 2021. Persentase perubahan mencerminkan tren yang ekstrim. Setelah penurunan minus 93,60% di 2020, ada lonjakan fantastis 2.332,56% di 2021, diikuti oleh pertumbuhan lebih moderat 26,16% di 2022 dan penurunan kecil minus 8,20% di 2023. Total persentase pertumbuhan keseluruhan mencapai 2.256,92% dengan rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 564,23%. Ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pendapatan operasional yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat meskipun dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Data pendapatan beban non-operasional di atas menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Terdapat beberapa kategori utama, yaitu keuntungan pelepasan aset tetap, keuntungan atas penjualan agunan yang diambil alih, dan pendapatan lainnya. Pada kategori keuntungan pelepasan aset tetap, nilai mengalami peningkatan pada 2022 mencapai 315 juta meski pada tahun-tahun sebelumnya fluktuatif dan bahkan menurun pada 2020. Sementara itu, keuntungan dari penjualan agunan yang diambil alih mengalami tren yang fluktuatif dengan peningkatan tajam pada 2022 mencapai 4,8 miliar yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kategori pendapatan lain-lain, pendapatan peningkatan sejak 2021 mencapai 286,8 juta pada 2023. Dari data tersebut, selisih antara tahun-tahun menunjukkan variasi negatif hingga positif dengan persentase perubahan signifikan, termasuk pada 2021 di mana terjadi lonjakan sebesar 441,14%. Rata-rata perubahan keseluruhan selama periode ini adalah 88,65% dengan total persentase perubahan mencapai 354,61%. Fluktuasi yang besar ini menggambarkan volatilitas dalam pendapatan non operasional perusahaan.
Berdasarkan data laba rugi sebelum pajak tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, perusahaan mencatatkan laba sebesar 46,4 miliar rupiah. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 45,8 miliar rupiah, menunjukkan sedikit penurunan laba sebelum pajak. Namun, mulai tahun 2021, laba mengalami peningkatan tajam, mencapai 220 miliar rupiah. Kenaikan ini terus berlanjut di tahun 2022 dengan laba sebelum pajak naik lebih dari 60% menjadi 352,3 miliar rupiah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan kenaikan yang signifikan hingga mencapai 575,3 rupiah atau sekitar 63% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan laba sebelum pajak dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan yang konsisten, terutama dari tahun 2021 hingga 2023, yang mungkin disebabkan oleh strategi bisnis yang efektif atau peningkatan efisiensi operasional. Data beban pajak penghasilan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dalam nilai beban pajak dan persentase terkait. Pada tahun 2019, beban pajak penghasilan tercatat sebesar 213 juta rupiah. Di tahun 2020, beban pajak meningkat drastis hingga mencapai 23,76 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2021, jumlahnya kembali mengalami lonjakan menjadi 78,89 miliar. Meskipun menurun secara signifikan, tahun 2023 dengan beban pajak penghasilan sebesar 11,43 miliar rupiah. Selain itu, data manfaat beban pajak menunjukkan angka yang konsisten hingga tahun 2023 dengan peningkatan signifikan di tahun tersebut mencapai 39,28 miliar rupiah. Selisih antara beban pajak penghasilan dan manfaat beban pajak setiap tahunnya juga menunjukkan fluktuasi yang besar. Pada tahun 2020, selisihnya mencatatkan angka negatif sebesar minus 1,27 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2023, selisihnya melonjak jauh menjadi 35,89 miliar. Persentase perubahan beban pajak ini berfluktuasi dengan persentase negatif sebesar minus 12,57% pada tahun 2020 dan minus 57,25% pada tahun 2021. Perubahan kecil sebesar minus 10,12% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat lonjakan hingga 1059,65% dengan total presentasi kumulatif 979,71% dan rata-rata persentase tahunan sebesar 244,93%. Fluktuasi beban pajak dan persentase perubahan dari tahun ke tahun ini menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang mungkin mempengaruhi nilai beban pajak, seperti perubahan kebijakan perpajakan, perbedaan sumber penghasilan, atau strategi pengelolaan pajak pengusahaan yang dinamis sepanjang periode tersebut. Data laba rugi tahun berjalan dari 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, laba tahun berjalan tercatat sebesar 36,5 miliar dengan meningkat sedikit menjadi 37 miliar pada tahun 2020. Sedangkan selisih kenaikan sebesar 461,7 juta rupiah atau sekitar 1,26%. Namun, peningkatan besar terjadi pada tahun 2021, di mana laba melonjak drastis menjadi 192,5 miliar, naik sebesar 420,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan berlanjut di tahun 2022 dengan laba mencapai 270 miliar rupiah, bertambah 77,6 miliar atau 40,29% dari tahun 2021. Pada tahun 2023, laba mencapai 483,8 miliar rupiah, menunjukkan peningkatan sebesar 213,8 miliar rupiah atau 79,18% dari tahun 2022.
Secara keseluruhan, total persentase kenaikan laba selama periode ini mencapai 540,78% dengan rata-rata persentase tahunan sebesar 135,20%. Peningkatan laba ini menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, kemungkinan karena pertumbuhan pendapatan, peningkatan efisiensi, atau pengelolaan biaya yang lebih efektif. Laporan forecasting ini menunjukkan bahwa pendapatan bunga merupakan kontributor utama bagi pendapatan perusahaan, mencapai 3.597.097.864,523 rupiah. Selain itu, beban bunga mencapai sebesar 771.937.451,494 rupiah. Pendapatan bunga bersih tercatat sebesar 1.653.806,55 rupiah. Selain pendapatan bunga, terdapat pendapatan operasional lainnya sebesar 239.249.649.975 rupiah, yang mencakup pendapatan administrasi dan denda sebesar 43.815.031,833 rupiah, provinsi dan komisi sebesar 55.852.051,34 rupiah, serta pendapatan lain-lain sebesar 139.500.567,68 rupiah. Di sisi beban perusahaan mengeluarkan biaya operasional lainnya yang meliputi beban umum dan administrasi sebesar 730.493.311,709 rupiah dan tenaga kerja sebesar 270.612.249,387 rupiah. Dari pendapatan non-operasional, perusahaan mencatat keuntungan dari pelepasan aset tetap sebesar 594.309.037.5 rupiah dan penjualan agungan yang diambil alih sebesar 9.114.902,104 rupiah, sehingga kontribusi total mencapai 9.710.905,41 rupiah. Setelah dikurangi beban pajak penghasilan sebesar 22,10% atau sebesar 127.847,967 rupiah, laba bersih tahun berjalan tercatat mencapai 3.260.550.813,916 rupiah. Angka ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang kuat dengan pendapatan yang sehat dan pengelolaan beban yang baik. Berdasarkan perhitungan forecasting yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, untuk membuat forecasting pada PT Alobank Tbk diperlukan pengumpulan data laporan keuangan tahun 2019 hingga 2023 yang di dalamnya mencakup pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan operasional lainnya, beban operasional lainnya, laba sebelum pajak, beban pajak, dan laba bersih yang mencerminkan kinerja operasional dan non-operasional bank. Dengan terkumpulnya data-data tersebut, kami dapat membuat laporan forecasting untuk Alobank di tahun 2024. Setelah pengumpulan data-data laporan keuangan, maka dapat dilakukan perhitungan yang menghasilkan total persentase sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan bunga sebesar 656,81%. Pendapatan operasional lainnya sebesar 2.256,92%. Beban operasional lainnya sebesar 348,84%. Pendapatan beban non-operasional sebesar 354,61%. Pajak penghasilan sebesar minus 75,16%, laba rugi tahun berjalan sebesar 540,78%,
Dari perhitungan data-data tersebut dapat diperoleh forecasting laba rugi Alobank tahun 2024. Pendapatan bunga sebesar 3 triliun 511 miliar 97 juta 664 52 ribu rupiah. Beban bunga sebesar 771 miliar 967 juta 451 ribu 494 rupiah. Pendapatan bunga neto sebesar 1 triliun 657 miliar 153 juta 806,55 ribu rupiah. Pendapatan administrasi dan denda sebesar 43 miliar 815 juta 31.873 rupiah. Provinsi dan komisi selain dari kredit neto sebesar 55 miliar 852 juta 51,34 ribu rupiah. Lain-lain neto sebesar 139 miliar 601 juta 567,68 ribu rupiah. Beban operasional lainnya dan administrasi sebesar 732 miliar 493 juta 311,709 ribu rupiah. Tenaga kerja sebesar 270 miliar 622 juta 249,387 ribu rupiah. Pendapatan non operasional keuntungan pelepasan aset tetap neto sebesar 5 miliar 943 juta 90.375 rupiah. Keuntungan atas penjualan agungan yang diambil alih sebesar 9 miliar 114 juta 902,104 ribu rupiah. Lainnya neto sebesar 541 miliar 3 juta 905 ribu rupiah. Laba rugi sebelum pajak sebesar 3 triliun 393 miliar 709 juta 661,883 ribu rupiah. Beban pajak penghasilan sebesar 127 miliar 158 juta 847 967 ribu rupiah. Laba rugi tahun berjalan sebesar 3 triliun 266 miliar 550 juta 813,916 juta rupiah. Untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pada tahun mendatang, disarankan PT Alobank Tbk dapat mempertimbangkan langkah-langkah strategi berikut. 1. Efisien pada beban operasional perlu ditingkatkan, khususnya pada biaya umum dan administrasi yang cukup besar, 732 miliar 493 juta 311.719 rupiah. 2. PT Alobank Tbk disarankan untuk memaksimalkan keuntungan dari aset yang dilepas atau agunan yang diambil alih agar memberikan tambahan pendapatan non operasional yang stabil. 3. Manfaatkan laba bersih untuk mendana investasi yang akan mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.